Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Kita jumpa lagi dalam kajian ulumul hadis dan sekarang beberapa ibroh. Karena nomor 19 bagian D. Ibroh yang pertama, Islam itu sebagai agama yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan. Dan aturan yang mesti ditaati adalah Al-Quran, karena di situ dikatakan atiullah, dan sunnah Rasul, wa atiur Rasul. Serta yang ketiga, wa ulil amri minkum. Ini berdasar surat An-Nisa ayat 59. Jadi sumber hukum itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada juga ulil amri minkum. Minkum itu dari kalanganmu. Jadi tidak semua ulil amri ditaati oleh kaum muslimin. Karena harus ulil amrinya minkum. Jadi ulil amri dari kalanganmu. Kalanganmu itu siapa? Ya tentu saja yang dipanggil, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi oleh karena itu hanya yang beriman yang mesti ditaati. Kalau tidak beriman tidak perlu ditaati. Nah, itu salah satu fungsi minkum. Karena di situ ada ulil amri minkum, jadi sumber hukum itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga hasil ijtihad. Nah, makanya ada syariah, ada ilmiah. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menerima wahyu secara langsung, seperti ditandaskan di dalam ayat surat Al-Anbiya dan surat An-Nahl yang kita bahas, karena di situ disebutkan rijalan nuhi ilaihim. Ada orang yang mendapat wahyu, orang yang kami beri wahyu atas mereka, yaitu Rasul. Nabi dan Rasul, ya, yang menerima wahyu itu Nabi dan Rasul. Dan Nabi itu berdasar hadis 124.000. Itu diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari oleh diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan yang diangkat jadi Rasul 315. Dan yang disebut di dalam Al-Quran ada 25. Dan kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul jumlahnya adalah 100 plus 4. Ini berdasar hadis Ibnu Huzaimah. Ini hanya sebagian kecil dari kalangan hambanya sejak Nabi Adam hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertugas menyampaikan wahyu. Dan yang 315 Rasul itu litubayyina linnas, menjelaskan wahyu kepada seluruh umat manusia. Jadi menjelaskan sesuai dengan petunjuk wahyu itu. Yang ketiga, kelompok kedua adalah umat yang memiliki keahlian dalam bidangnya, yang termasuk ahla dzikri. Ahla dzikri ini membidangi syariah, keahlian memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada pula yang ahli ilmu, ahla dzikri itu, atau yang disebut jasadiyah, karena tersirat pada surat An-Nahl dan surat Al-Anbiya. Dalam surat An-Nahl ditandaskan kelanjutannya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian
apabila kalian tidak mengetahui, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Di dalam surat An-Nahl itu dikatakan pada ayat selanjutnya, bil bayyinat wa zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Jadi kalau dalam surat An-Nahl ayat 43, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ahla dzikri itu siapa? Yaitu yang mendapat al-bayyinat wa zubur wa anzalna dzikra wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Itu yang mendapat hidayah atau mendapat ilmu dari wahyu atau dari syariah Al-Quran dan sunnah. Kalau Nabi Muhammad SAW, kalau para nabi dan rasul sesuai dengan kitabnya, karena ada 104 kitab tadi. Sedangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 7, ternyata ayat 8-nya itu adalah urusan jasad. Oleh karena itu, ahla dzikri itu tersirat maknanya. Ada ahla dzikri dalam bidang syariah, yaitu yang bil bayyinat wa zubur, yang mendapat Alkitab, mendapat mukjizat, yang mendapat penjelasan tentang wahyu. Sedangkan ayat 8 surat Al-Anbiya, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Jadi urusan jasad. Oleh karena itu, karena jasad itu merupakan alam makro, alam mikro maksud saya, dan alam semesta itu adalah alam makro, maka menyebut jasad itu berkaitan dengan alam semesta, berkaitan dengan ilmu yang cukup luas, berkaitan dengan kehidupan alam semesta. Jadi ahla dzikri ada yang ahli atau memiliki keahlian dalam bidang syariah, dan ada ahla dzikri yang memiliki keahlian dalam bidang ilmiah yang berkaitan dengan jasadiah, baik jasadiah manusia maupun jasadiah alam semesta. Orang yang memiliki keahlian ini bertugas, kalau yang jasadiah meneliti sesuai dengan bidangnya untuk memberikan bimbingan pada umat yang belum tahu. Kemudian yang keempat, setiap orang yang mempunyai keahlian atau ahli dzikri itu mesti menyadari bahwa dirinya selain memiliki keahlian tertentu, tapi mempunyai kelemahan dalam bidang yang lain. Makanya di situ ditandaskan in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi sudah jelas ada yang namanya manusia itu di samping punya keahlian pasti ada punya kelemahan, karena wama utammima minal ilmi illa qalila. Manusia itu tidak akan mendapatkan ilmu segala-galanya, tidak akan mengetahui segala-galanya, pasti dalam bidang tertentu punya kelemahan di samping mempunyai keunggulan. Karena di situ dikatakan in kuntum la ta'lamun, bukan hanya orang bodoh, bukan hanya orang awam, tapi orang cerdas, orang pandai pun ada yang memiliki keilmuan, tapi ada pasti memiliki kelemahan dalam bidang tertentu. Karena itu diperlukan bertukar pikiran, berdiskusi, berdialog sesuai dengan keahlian masing-masing, supaya yang lemah dalam satu bidang dilengkapi oleh orang yang memiliki keunggulan di bidang yang lain. Dan yang kelima, kelompok berikutnya adalah yang memang kurang pengetahuan. Yang kurang pengetahuan itu
Dalam Al-Quran di situ disebut la ta'lamun. Maka orang ini mesti rajin bertanya. Karena fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada ahli yang berilmu, itu disuruh atau diperintahkan oleh Quran. Jadi bukan sembarangan ini yang memerintah diskusi itu. Tapi itu Al-Quran secara langsung. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kelompok yang kelima. Kelompok berikutnya. Kemudian dialog atau bertanya atau tukar pikiran antara keahlian itu sangat penting dibiasakan. Al-Quran hingga 2 kali dengan tegas memerintah manusia agar bertanya dan berdialog. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya, berdialog sesuai dengan kepada yang mempunyai keahlian di bidangnya. Ketujuh, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala terdiri dari jasmani dan rohani. Keahlian dan kekurangan ilmu manusia ada yang dalam bidang rohani, ada yang bersifat atau dalam bidang jasadi. Kenapa saya demikian? Karena kalau dalam surat An-Nahl dilanjutkan dengan bil bayinat wa zubur, itu lebih kepada pembinaan rohani, pembinaan ukhrawi yang rujukannya atau sumbernya adalah syariah. Dan ada yang bersifat atau berkaitan dengan jasadi, yaitu di dalam surat Al-Anbiya. Karena di situ ditandaskan di dalam surat Al-Anbiya, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Tidak ada yang tidak butuh makan, tidak ada yang tidak butuh konsumsi. Dan memang baik konsumsi itu baik jasmani maupun rohani dibutuhkan. Maka yang ke-8, ibadah yang berkaitan dengan rohani itu sangat terkait dengan jasmani. Nah, kedua unsur ini sangat berkaitan, saling mempengaruhi. Kesehatan jasmani berpengaruh pada kegiatan rohani. Kesehatan jasadiah berpengaruh pada kegiatan ibadah. Jadi ibadah pun ada aturannya. Kalau sedang tidak sehat, saum yang fardu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan kalau ternyata sakit. Dan sumu tasihu itu hadisnya tidak bisa dijadikan dasar karena hadisnya dhaif ya. Jadi tidak ada jaminan setiap yang saum itu pasti sehat, sebab yang sakit boleh meninggalkan. Nah itu kesehatan jasmani berpengaruh kepada kegiatan ibadah. 9. Secara jasadi, semua kelompok adalah sama. Membutuhkan makan, minum. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kebal. Karena di situ dikatakan wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Kami tidak menjadikan mereka itu jasad yang tidak butuh makan. Pasti yang diciptakan Allah itu berjasad, baik nabi maupun rasul maupun manusia biasa, itu tidak kami jadikan la ya'kuluna ta'am. Pasti butuh makan. Wa makanu khalidin, dan tidak kekal, tidak kebal. Oleh karena itu, pemeliharaan jasad adalah sama. Penyakit jasad tidak pilih bulu. Maka cara penegakan penyakit, pencegahan penyakit, cara mengobati tidak ada perbedaan. Bukan disesuaikan dengan status yang sakit, tapi disesuaikan dengan penyakit yang diderita. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan
perintah berdoa harus dikaitkan pula dengan perintah berobat. Jadi kalau ada doa bagi yang sakit, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ternyata doa yang diajarkan oleh Rasul harus disertai dengan berobat, karena likulli da'in dawa, bagi setiap penyakit ada obat, dan apabila obatnya tepat, Allah yang menyembuhkan. Jadi tetap karena kita memiliki sumber syariah, yang menyembuhkan nama Allah, tapi yang berobat adalah kita, yang berusaha kita. Di situ dialognya antara berobat secara syar'i, berdoa secara syar'i, tidak boleh lepas dari berobat secara ilmi. Jadi dua-duanya dilakukan. Kemudian ke-10, ibadah jasmani ada yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang berkaitan dengan sesama makhluk. Ibadah itu ada yang langsung kepada Allah, ritual, atau yang sering disebut juga ta'budi, dan ada yang sesama makhluk atau sosial yang sering disebut ta'amuli. Dan macam-macam ibadah itu di kalangan ulama membagi-baginya beda-beda ya. Kalau Al-Marughi itu kan menyebut ada syairillah, ada goir syairillah. Ada yang menyebut ibadah mahdoh, goir mahdoh. Ada yang menyebut ibadah ritual dan sosial. Ada ibadah ta'budi maupun ta'amuli. Tapi yang jelas berkaitan. Kemudian ke-11, keadaan jasmani itu berpengaruh pada aturan ibadah. Wudu bisa diganti tayamum. Kalau sakit, sholat berdiri bisa sambil duduk. Nah, kalau tidak bisa berdiri, bahkan bisa berbaring apabila jasadnya tidak bisa bangun. Saum bisa diganti dengan qada jika waktu saum tidak bisa karena sakit. Bahkan kalau tidak bisa fidyah, tidak bisa qada, tidak bisa mengganti di luar Ramadan, maka gantinya fidyah. Jadi bila tidak memungkinkan saum sepanjang tahun, maka dia tidak perlu saum. Itu adalah fidyah. Jadi jelas berkaitan antara ibadah rohani dengan keadaan jasmani. Maka kalau ada hadis berkaitan dengan jasmani, oleh ahli jasmani dikonsultasikan kepada ahli rohani. Oleh ahli rohani, kalau ditemukan oleh ahli rohani, dikonsultasikan ke ahli jasmani. Kalau oleh orang yang ahli di bidang syariah, maka harus konsultasi kepada bidang ilmiah. Dan orang yang ahli di bidang ilmiah harus konsultasi kepada ahli syariah. 12, penyakit seperti pandemi atau apapun, itu kalau diderita atau kalau melanda umat manusia, maka tidak akan mengurangi nilai ibadah. Jadi jangan dikira ketika banyak penyakit kita kecil hati di dalam ibadah. Sama halnya dengan antara kaya dengan miskin. Nah, disitulah perlunya dialog keahlian. Kalau kita miskin, tidak berkecil hati karena tidak punya untuk infak, ya bagi yang miskin, bagi yang tidak punya harta, tahlil, tahmid, istighfar sudah bersedekah. Tapi kalau bagi yang punya harta, tidak cukup bersedekah dengan tahmid, tahlil, dan istighfar.
Yang sakit juga tidak usah berkecil hati ketika sakit, sehingga stres gara-gara sakit. Kenapa? Karena tidak bisa ke masjid. Nggak usah bersedih hati. Kan bagi yang sakit mah tidak perlu ke masjid, sholat di rumah. Kemudian kalau ternyata tidak boleh oleh kebijakan para ahli, tidak boleh keluar, ya udah aja diam di rumah. Maka itu tidak mengurangi nilai ibadah. Tetapi kapan tidak boleh keluarnya itu nah, ahlinya. Jadi pengaruh itu hanya pada keadaan ekonomi paling, pandemi itu. Atau kesejahteraan jasmani. Kalau kesejahteraan jasmani mah pasti tidak pilih bulu kepada siapapun ya, berpengaruh gara-gara pandemi, pemainnya di PHK, otomatis dan jasmani mah tidak kekal dan tidak kebal, tetap aja berpengaruh. Kalau berhenti bekerja, tidak punya penghasilan, atau tidak punya penghasilan, tidak punya makan, ya sama aja. Walaupun ahli di bidang ilmu, walaupun ahli di bidang syariah, jangan dikira karena pandemi itu para ustadz, para kiai yang tidak punya lapangan, lalu dia bisa saum tiap hari, kan nggak bisa, tetap aja lapar kan. Kalau tidak punya makanan di rumahnya bang koreakan anak-anak karena tidak punya penghasilan pemainnya. Karena kebetulan dia hanya sebagai guru atau ustadz, guru privat, guru ngaji. Lalu ketika pandemi libur nggak dapat honor, ya hunger lapar. Jangan dikira kalau yang punya ahli dalam bidang syariah akan terbebas dari kelaparan. Tetap saja sama urusan jasmani mah, urusan ekonomi mah. Tetapi kalau di dalam ibadah tidak mengurangi nilai. Bahkan kalau kesabaran malah bisa bertambah. Di situ pentingnya berdialog antara keahlian. Jadi ibadah yang kelihatannya berkurang nilai sebenarnya tidak akan menurun nilainya tatkala dilaksanakan sesuai kemampuan jasmani yang ada. Jadi kalau yang biasanya sholat berjamaah tiap waktu, kalau terkena sakit tidak bisa ke masjid, tidak akan mengurangi nilai. Atau dalam keadaan hujan terus-menerus sehingga tidak bisa ke masjid, tidak akan mengurangi nilai. Asalkan caranya sesuai dengan sunnah Rasul yang ditetapkan olehnya, oleh Rasul berdasar hadis tersebut, maka harus dikonsultasikan dengan dalam bidang kajian hadis itu. 13. Karena urusan syariah diniyah telah dijelaskan secara rinci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnahnya, maka tidak ada rekayasa lagi dalam urusan ibadah. Makanya di dalam hadis dikatakan fa'idha kana min amri dinikum fa'ilayya. Jadi setiap mukmin itu mesti puas atas apa yang telah ditetapkan oleh Rasul. Makanya Rasul pernah marah kepada umat yang tidak mengambil rukhsah. Gara-gara dia mengambil kesulitan, oleh Rasul itu dimarahi. Kenapa? Sudah diberi keringanan, keperinganan, masih memaksakan. Masih memaksakan yang berat, itu dimarahi. Sahabat yang tidak mau mengambil keringanan, tidak mau mengambil rukhsah. Jadi jika urusan jasad, kita sebagai umat harus lebih tahu kalau Rasulullah SAW urusan syariah, itu Rasul urusannya, tidak ada rekayasa. Kita hanya memahami, kita hanya mendalami, kita hanya istinbat, mengambil hukum. Tapi kalau urusan jasad, ya umat manusia harus lebih tahu. Karena ditandaskan di dalam hadis tersebut, fa'amma fi umuri dunyakum fa'antum a'lamu bihi. Kemudian ibrah yang ke-14, ukuran ibadah itu bukan perasaan, bukan kepuasan, tapi ada atau tidak ada dasarnya dari Nabi. Makanya saya sempat berdialog
kepada orang-orang kaya. Karena di Indonesia itu kan banyak orang kaya yang kalau bulan Ramadan itu umroh 1 bulan. Sekarang aja tahun ini nggak bisa ya, bulan Ramadan kemarin. Mungkin bulan Ramadan yang akan datang juga tidak bisa umroh 1 bulan penuh. Jadi kalau setiap bulan Ramadan tuh keluarkan dana, sekarang harganya $65.000, $6.500. Mungkin kalau musim pandemi bisa $8.000 gitu, umroh di bulan Ramadan 1 bulan. Bahkan nabung duitnya dalam 1 bulan tuh dihabiskan untuk bulan Ramadan. Makanya saya bertanya, kok kenapa maksa-maksakan umroh Ramadan 1 bulan yang membiaya, yang meluarkan dana sekitar 8.000 kali 1.000 kali 15.000, berarti kan 120 juta. Padahal uang 120 juta itu kalau kita sumbangkan bagi fakir miskin, waduh, bisa bisa 1 juta orang itu kalau 120.000 per orang aja. Jadi kalau 1 juta saja sudah 120 orang itu disumbang. Kalau untuk membiayai orang kuliah 120 juta bisa 3 orang itu mencapai doktor. Kenapa kok digunakan hal itu? Jawabannya karena kepuasan. Karena kalau saya tidak pergi, merasa tidak enak. Nah, ibadah bukan masalah enak, bukan masalah puas, tapi ada enggak contohnya dari Rasul? Makanya saya tanya, ada enggak contohnya dari Rasul? Saya tidak berbicara hukumnya bagaimana, tapi yang ditanya kalau di dalam ulum hadis itu, ada enggak contohnya dari Rasul? Jawabannya, ya Rasul pernah enggak iktikaf 1 bulan di Masjidil Haram? Pernah enggak Rasul umroh? Bahkan kalau tanya Rasul mah, pernah enggak Rasul umroh di bulan Ramadan? Enggak pernah kan Rasul umroh di bulan Ramadan. Karena Rasul umroh itu pada bulan Dzulqa'dah. Baik pertama, kedua, ketiga. Hanya umroh yang keempat Rasul di bulan Dzulhijjah karena bertepatan dengan ibadah haji. Yang lainnya itu bulan Dzulqa'dah. Ada memang umroh Ramadan oleh Rasul bagi yang tidak bisa beribadah haji. Perintahkan kamu umroh aja di bulan Ramadan, takdiru haji. Terus nanti seimbang dengan haji pengganti. Ini kalau umroh selama 1 bulan, sengaja gitu, dari jauh-jauh, sengaja umroh. Padahal kalau kita perhatikan di dalam hadis kan, apabila selesai melaksanakan manasik, maka segera kembali kepada ahli, dan itu adalah lebih tinggi pahalanya. Ya, nanti kita soroti hadisnya lebih luas ya dalam bidang fikih, ya, fikul manasik. Saya juga sudah menyusun bukunya, itu fikih ayat dan hadis tentang manasik haji dan umroh. Kan fikih ayat dan hadis itu ada tentang syahadat, prinsip ibadah, ada tentang sholat, ada tentang zakat, tentang kurban, tentang saum, dan tentang haji. Semuanya itu disoroti. Ya. Jadi jika Nabi melakukan sesuatu, ya jelas kita yakin itu lebih afdol. Tetapi kalau Rasul tidak melakukan, maka masih dipertanyakan keabdolannya. Masa Rasul tidak melakukan yang paling afdol? Apalagi kalau tentang Lailatul Qadar sebagainya, kan Lailatul Qadar harus apa betul harus di Masjidil Haram? Ya, tanyalah. Ya, apa betul di Masjidil Haram di Mekah? Karena Rasul di Madinah itu karena Rasul orang Madinah kan. Jadi kalau Nabi meninggalkan ya nggak usah dijadikan dasar hukum. Nah, itu
Itulah yang namanya ibadah. Jadi bukan perasaan, bukan kepuasan, tetapi ada tidak sumbernya. Nah, di situ makanya fas'alu ahla dzikri. Perlu ada fas'alu ahla dzikri itu. Yang ke-15, adapun yang urusan pengobatan, kesejahteraan jasad, itu Rasul tidak memberikan resep kan. Kalau urusan jasad mah tidak memberikan resep obatnya harus begini, campur begini kan enggak. Itu hanya menyebut saja Rasul. Ada menyebut madu, ada menyebut habatus sauda, ada yang menyebut bawang putih, ada yang nyebut jamur, ada yang nyebut timun, yang nyebut cuman nyebut saja. Aturannya bagaimana kan tidak ditunjukkan oleh Rasul. Artinya perlu diadakan penelitian. Jadi jika beliau berobat sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu, ya obat pandemi juga harus diteliti oleh ahli di bidangnya. Jadi kalau Rasul pernah dibekam dan diobati dengan bakar ranting, karena saat itu obat yang modern. Sampai di situ. Jadi bukan berarti resep bagi kita. Apa yang cocok masa silam belum tentu tepat masa kini. Jadi apa yang cocok pada waktu itu dengan bakar ranting belum tentu. Demikian pula berbekam belum tentu saat ini. Dan obat-obat yang lain. Inilah salah satu makna hadis. Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu. Kalian harus antum a'lamu bihi. Kalian harus lebih tahu urusan duniamu. Di sini bukan pemisahan antara dunia dan akhirat, tapi memang kalau urusan jasad, urusan duniamu, kamu harus lebih tahu, harus lebih unggul pengetahuannya dibanding dengan Rasul SAW, harus lebih maju setiap muslim itu. Kemudian ke-16, keseimbangan antara pemeliharaan kesehatan jasmani dan memenuhi kebutuhan rohani itu sebagai bagian dari prinsip muslim sejati. Makanya Ibnu Amr atau Abdullah bin Amr bin As itu pernah berjanji akan terus-menerus saum dan sholat terus-terusan. Kan langsung ditegur oleh Rasul. Fala taf'a, jangan kamu lakukan saum terus-menerus. Jangan kamu lakukan sholat terus-menerus. Karena fa'inna jasadika alaika haqqan. Jasadmu juga ada hak yang menjadi kewajibanmu. Wali ainika, matamu juga alaika haqqan. Ada hak yang harus kamu penuhi. Wa inna li zaujika, istrimu juga alaika haqqan, ada hak yang harus kamu penuhi. Kebutuhannya lahir maupun batin. Wa inna li zaurika alaika haqqan, yang berkunjung kamu atau sahabat harus kamu santuni juga, harus kamu muliakan juga. Jadi ditegur Abdullah bin Amr bin As yang berjanji akan ibadah terus-menerus di malam hari, akan saum terus-menerus di siang hari, tegur oleh Rasul. Kemudian, ibadah ritual dengan sosial itu senantiasa terpelihara sepanjang masa. Iman dan amal soleh itu senantiasa beringan dalam Quran. Iman senantiasa berkaitan dengan keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan dipraktekkan dalam perbuatan. Sedangkan amal soleh adalah sikap, ucap, tindakan, perbuatan yang mendatangkan maslahat manusia. Makanya Abu Yahya meriwayatkan, Abu Hurairah berkata bahwa seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna fulana yadkuru min kasroti solatiha wa siyamiha wa sodaqotiha goiro anha tu'di jironaha bilisaniha." Ya Rasulullah, seorang perempuan hebat dikirnya, banyak sholatnya, rajin saumnya, banyak sodakohnya, cuman jelek ke tetangga karena lisannya pikanyirian. Qala hiya finnar, itu calon ahli neraka. Terus ditanya lagi, ya Rasulullah, fa inna fulana, ada perempuan, yudkaru min kirlati syamiha,
Saumnya sedikit aja, hanya yang fardu saja. Sodakotiha juga sodakohnya, wasolatiha jangan sholatnya juga. Bagaimana? Karena dia hanya paling sodakohnya dengan sepotong kijung atau sepotong yang murah-murah. Tapi dia baik pada tetangga lisannya, tidak pika nyeriun. Maka kata Rasulullah, ya fil jannah, ahli surga. Jadi ritual dengan sosial itu seimbang, ya. Makanya ada beberapa implikasi bisa kita lihat. Pertama, karena setiap manusia selain memiliki keahlian dalam bidang tertentu, pasti memiliki kelemahan di bidang lain. Maka perlu dialog dalam memahami hadis, meneliti hadis, perlu dialog. Yang kedua, ilmu syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis bisa dipahami dari sudut berbagai bidang keahlian. Bagaimana kita bisa memahami secara mendalam jika tidak ada dialog antara keahlian. Bagaimana tadi tentang bintang Suraya dengan pandemi, itu harus diperdalam. Kemudian tiga, setiap syariah yang berkaitan dengan ibadah pasti ada kaitan dengan kondisi tubuh manusia. Kesehatan manusia mempengaruhi rukhsah atau azimah ibadah. Ahli di bidang tubuh dan kebutuhannya mesti dialog dengan ahli dalam bidang syariah. Jadi mana yang halal itu harus bidang syariah. Tetapi mana yang bergizi, mana yang berbahaya itu dalam bidang ilmiah. Jadi jangan saya mah kan cek hadis oge madu mah teu nanaon karena madu itu obat. Minum madu. Padahal diabetes. Karena itu harus diteliti dalam bidang ilmiahnya. Ya. Keempat, hadis yang disabdakan dipraktekkan Rasul banyak yang berkaitan dalam berbagai aspek kehidupan. Semua itu bukan atas dasar pemikiran atau hasil penelitian Rasul, tapi itu semata-mata berdasar wahyu. Oleh karena itu dipahaminya harus diselidiki dalam ilmu. Untuk memahami hadis tersebut diperlukan keahlian dalam bidang ilmu. Terus kebenaran ilmu tidak mutlak, sedangkan kebenaran hadis adalah mutlak. Bagaimana menyinkronkan antara yang mutlak dan yang tidak mutlak itu? Itulah didialogkan para ahli bidang masing-masing. Saya kira dianggap cukup kajian ulumul hadis berdasar kajian surat Al-Anbiya ayat 7, 8, dan An-Nahl 4344. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di dalam kajian yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.